Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Haswara. Ya, kawan Haswara, semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kita di sini berdua ingin memperkenalkan sebuah konten baru dari Haswara, yaitu apa, Sel? Namanya tuh ngebatin. Apa sih ngebatin itu? Ngebatin itu adalah ngebacain berita terkini. Oke, untuk berita yang pertama, di sini ada mengenai jaminan hari tua yang hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Dilansir dari laman Instagram heboh.com pada tanggal 13 Februari 2022, aturan baru Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, jaminan hari tua baru bisa cair pada usia 56 tahun. Diketahui JHT atau yang kita kenal dengan jaminan hari tua. JHT merupakan uang tunai yang diberikan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total. Menurut pasal 2 Permenaker nomor 2 2022. Kemudian pada pasal 4, manfaat JHT juga berlaku bagi peserta yang mengalami PHK atau pemberhentian hubungan kerja, mengundurkan diri, dan pindah dari Indonesia untuk selama-lamanya. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari dan akan berlaku 3 bulan setelah, yaitu pada Mei 2022. Nah, berikut tadi adalah berita pertama yang sudah dibacakan oleh Sela. Menurut lo nih, dengan tadi adanya ketentuan dari pemerintah tentang JHT itu hanya bisa dicairkan di umur 56 tahun. Sepertinya itu menyulitkan rakyat, dan di sini tuh ada komentar yang sependapat dengan kita. Gimana kalau kita bacain komennya? Oke, komentar pertama dari Aklan_Maulana, harus dipikirkan lagi, kasihan haknya. Untuk pemerintah sendiri tuh harus memikirkan lagi gitu, karena kan setiap orang kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Iya, benar Betul sekali. kan? Kemudian untuk yang kedua ada dari Kurnia Sandi 621. Jangan zolim kondisi begini bagi yang butuh JHT cair, ya dicairkan buat modal atau menyambung hidup. Benar sekali sih. Bener. Karena kan kalau misalkan jaminan hari tua cair bisa digunakan untuk modal usaha. Betul. Atau menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Kan berbeda-beda ya kebutuhan orang. Ya karena kan gini, sekarang kan sudah menikah ataupun belum, ya ini Pasti membutuhkan pasti jaminan hari tua membutuhkan itu. gitu. Oke, dilanjut dengan komentar dari Po.Ani. Duit kita sendiri kenapa dipersulit? Nah, Sebenarnya benar, karena kan tiap kita bekerja tuh pasti dipotong untuk BPJS betul, Ketenagakerjaan. setiap bulannya Iya, ya. setiap bulannya. Dan itu kan sebagai jaminan hari tua di mana kita nanti misalnya amit-amitnya ada keadaan yang tidak diinginkan. Ya sebenarnya itu milik kita sendiri, tapi kenapa dipersulit oleh pihak pemerintah kan? Ya semoga ya dari pemerintah sendiri tuh bisa punya kebijakan lainnya gitu. Maksudnya jangan mengambil yang menurut sendiri ini sebenarnya ini juga mungkin bagi kawan Haswara juga ya ini menyulitkan dari teman-teman pekerja juga gitu loh Iya, yang memiliki kebutuhan ya kan. Harus dilihat dari banyak sudut pandang juga ya. Betul. Terus ada komen dari siapa lagi? Dari Willia_Ayu95. Waduh, ini cari jodoh di kolom komentar. Tolong. Ini sebenarnya ngebatin banget ya buat teman-teman Ngebatin pekerja. banget sih, apalagi yang jomblo mungkin ya. Iya, tapi kenapa? Iya, Bisa-bisanya kan kayak komen gitu. seperti itu. Tapi nggak taunya pada tanggal 2 Maret kemarin ada berita baru loh tentang jaminan hari tua ini. Berita apa Beritanya adalah dilansir dari laman Instagram kumparan.com. Gak taunya, pencairan dana JHT dapat dilakukan sebelum mencapai umur 56 tahun kembali ke peraturan yang lama. Mungkin karena banyak kontroversi ya. Ini tanggal 2 Maret ya, berarti belum lama ya. Sebulan tadi. kemudian Sebulan ya. kemudian dari setelah itu direvisi kembali untuk kembalikan di Ke peraturan yang lama. Berarti bagi kita bersyukur lah. Iya, jadi Ternyata nggak menyulitkan tidak kan. menyulitkan. Iya. Buat ya teman-teman yang mungkin ya tadinya udah mau resign untuk supaya segera dicairkan, akhirnya nggak jadi. Iya. Karena ternyata, takut kalau seandainya mereka tidak resign, ya dia harus mereka nunggu udah sulit 50, untuk iya. melanjutkan hidup ya kan. Sulit melanjutkan hidup dong. Untuk mau mencairkannya itu dong. kan kok gue salah ngomong. Sulit untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Kok gitu sih bang? sulit. Kalau seandainya mereka nggak mencairkan sekarang, berarti tandanya mereka harus nanti kalau seandainya peraturan ini ditetapkan, Iya. mereka itu baru bisa mencairkan itu di umur 56 tahun. Iya. Tapi dengan adanya ketetapan ini dikembalikan kebijakan yang lama, jadi sebelum umur 56 tahun pun itu udah bisa dicairkan gitu. Terus selanjutnya ada komen nih dari Iya, yang rasa relate sama keadaan ini juga. dengan Karena kita adanya sama pekerja. Iya kan, bener kan? Dengan adanya ya ini ada komen juga nih dari
Ayu Indah Indah PTR. Dia bilang, alhamdulillah akhirnya bisa resign tanpa khawatir JAT nggak cair. Berarti peraturan yang baru ini, yang pengumuman baru ini itu mempermudah ya untuk para pekerja. Itu mempermudah, mungkin dari kawan-kawan Aswara juga akhirnya pada tenang juga kan. Kemudian ada lagi dari Lutfana Aziz 15, yaitu buat kebijakan baru terus revisi terus kembali ke kebijakan lama sama dengan biar ada kerjaan. Apa kurang kerjaannya? Nggak tahu, coba tanya pemerintahnya. Kenapa ya bikin itu terus kemudian kembali lagi, tapi semacam permainan ya. Seperti tidak konsisten dengan Ada apa? Ada apa di balik semua ini? Ada komen lagi nih dari Helvina V mengetek temennya, yaitu gak perlu khawatir lagi Beb. Oh, ya mungkin temennya khawatir banget ya itu yang seperti yang gue bilang kan. Ya mungkin udah lagi BU kali kan ya, lagi BU pengen check out gue harus check out nih ya kan, kalau enggak nanti gue harus nunggu 56 tahun dulu harus bisa cair kan. Ya sekarang untungnya temennya sekarang udah ngingetin lagi nih, jadi nggak perlu khawatir lagi nih. Berarti untuk kawan-kawan Aswara pun juga nggak perlu khawatir lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, berita selanjutnya, fenomena alam kembali terjadi dan menarik perhatian publik. Pada tanggal 2 Maret 2022, pukul 23.00 atau jam 11 malam. Jangan perlu dijelasin. Jam 23 sama jam 11 perlu dijelasin. Gak tahu pada. Ya oke, balik lagi ke berita. Pada tanggal 2 Maret 2022, pukul 11 malam, Gunung Semeru menyemburkan awan panas atau yang biasa kita kenal dengan APG. Dikutip dari akun Instagram milik Yusfit, Gunung Semeru kembali meluncurkan awan panas sejauh 4,5 km. Warga sekitar Gunung Semeru kini masing-masing mengevakuasi dirinya, meninggalkan kediamannya masing-masing. Semoga kalian tetap baik-baik aja untuk di wilayah Semeru sekitarnya. Kalau kita ngomongin masalah menjemburkan sesuatu yang panas nih ya, lu pernah nggak sih punya pengalaman soal itu? Gak ada gua. Mau cerita nih. Oke, sok. Ya jadi waktu pas gue SD, gue punya pengalaman tentang hal yang serupa. Kayak gimana tuh? Itu korbannya adalah temen gue sendiri. Gitu. Ya jadi waktu itu temen gue tuh di depan mata gue sendiri, pas saat itu kejadiannya dia teriak nih, kayak tangannya semuanya sampai ke badan. Yang lebih parah itu adalah mukanya kena semburan. Gue bingung gue harus ngelakuin apa, soalnya dia teriak gini, panas gitu. Terus ya gue gak bisa ngapa-ngapain, gue juga bingung kan harus nolongin kayak gimana lah. Ya udah parah sampai tangan-tangan, muka-mukanya. Itu kejadian kenapa? Sama gara-gara ini. Jadi gara-garanya dia masukin kapur ke dalam tipek, terus kocok-kocok pas dibuka tipeknya biar eksperimen. Iseng banget sih. Jadi dia itu bereksperimen, jadi buka tipeknya terus dimasukin kapur, kocok-kocok, sama dia pas dibuka biar langsung muka sama badan-badannya putih semua. Kebayangin gue kakak. Badan sama mukanya putih semua, dia bilang teriak panas. Gue ngebayangin aja kakak. Ya buat teman gue yang waktu SD, semoga cepat sembuh. Udah sembuh dong. Kan masih putih. Mukanya gitu, bercak-bercak jadinya. Kasian banget. Masih sampai sekarang. Kok kadut tuh mukanya. Ditawain temen gue. Mukanya kadut sekarang bang. Tuh kalau tempat ini kalau ada acara-acara hajatan laku dia tuh. Kalau acara ulang tahun laku dia. Enggak, kan cuma tipek doang, jadi cuman kayak gitu doang kan, dibersihin bisa hilang. Kita masuk ke bahas ke komentarnya aja ya. Dari Rizky Julian 7. Waduh, padahal udah sewa tenda. Wah, ini mungkin buat yang hobi-hobi hiking nih ya. Ya, berarti intinya buat teman-teman yang punya hobi serupa ya, kalian harus sabar. Ya, seperti komen-komen dari teman-teman yang lainnya kan juga yang ada di Instagram yang kita bacakan ini, mereka mendoakan untuk stay safe, keselamatan dan ya semoga sekitar Semeru. Semoga masyarakat yang ada di sekitar Semerunya itu semoga kalian tuh baik-baik saja gitu. Untuk keluarga di Semeru semoga cepat berlalu dan stay safe ya. Emang udah kelar? Maksudnya kan salam buat teman-teman yang di Semeru. Nah, untuk berita selanjutnya ada dari dunia perselebritian nih, yaitu kabarnya Rafathar, putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mengeluarkan lagu yang berjudul Andai Aku Jadi Kaya. Gue ulang ya bang, gue ngakak lagi lagunya gitu.
Lagu itu sebelumnya dipopulerkan oleh Joshua Suherman dan Mega Utami yang dirilis pada tahun 2000-an. Kemudian, lagu yang dinyanyikan oleh Rafatha ini rupanya menuai atensi dan komentar yang beragam dari sejumlah netizen Indonesia. Gimana menurut lo, Bang? Bercanda kayaknya. Sakit hati loh baca. Mungkin kalau gue nyanyiin pantas. Mungkin. Oke, ini komen-komennya itu kita lansir dari Instagram artikel Family Runs. Yang pertama ada dari @yepram_. Gak gitu Rafatha kalau mau nyindir saya. Terus rasa tersindir ya sepertinya. Jelas sekali. Lu sendiri gak sih? Kesindir banget. Ya itu kayak standar kemiskinan tuh ada di Rafatha gitu. Iya, kalau dia miskin kita apa? Iya, kalau dia merasa miskin kita apa? Kita udah gak dibentuk ya, Bang. Mungkin kawan Aswara juga ada ngesindir. Kesindir gak sih kawan? Kesindir gak sih? Kayak kita banting tulang. Dan berikutnya ada dari Tata Bohem. Bisa-bisanya Rafatha gak ngerasa kaya. Ke Alfamart aja bawa uang 200.000. Itu buat jajan seminggu. Gini dah, lo waktu kecil main lu tuh dulu kayak gimana? Main biasa aja, main kayak anak-anak biasanya. Ngapain? Main sepak bola, ke warnet. Warnet. Lu main bola? Main aja kan temen-temennya cowok. Iya, maksud gua ya itu istilahnya kan permainannya ya permainan anak kecil. Permainan anak kecil kan. Umpet. Nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang nih kalau gua ngeliat ya anak kecil deket-deket rumah gua main handphone. bukan main handphone lagi ya, main handphone. Terus sekarang apa kalau misalnya dulu kan kita belanja atau beli jajanan itu kan pasti di warung kan. Bu beli Mereka bu. ke Alfamart. Kan ke Alfamart waktu itu pas gua ngeliat ke dandan, coba apa yang lu cari ke dandan. Ngapain? Apa yang mau dibeli? Tahu. Apa yang dibeli gitu. Sedangkan dandan itu kan kosmetik kan kebanyakan kan. Apa udah seganjen itu anak sekarang? Apa udah seperti itu pergaulannya? Gak tahu. Prihatin gak sih? Ngebatin banget sih kalau misalnya Ngebatin banget liatnya. Yang pertama kita mungkin mohon maaf ya bila banyak kesalahan. masih banyak ya karena ini kan adalah sebuah program atau konten yang bisa berproses. Masih akan berproses ya, istilahnya masih pilot. Jangan lupa untuk di subscribe ya channel dari Aswara Official. Dan komen juga loh. Oke kawan Aswara, untuk berita penutup kali ini dikabarkan bahwa ada terjadinya insiden di Bekasi Timur, yaitu sebuah papan reklame menjatuhi seorang driver Grab yang sekarang dalam keadaan tidak menyadarkan diri, dan untuk kondisi dari motor yang ia kendarai sedang dalam keadaan rusak. Oke kawan Aswara, sekian dari Ngebatin kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan juga kontennya semoga menghibur ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketiban besi siapa? Itu Grab. Itu besinya. Orang mati ini loh. Mati.